tentang Ruben Onsu ini yang saya baca itu ada dua ya. Tentang penyakitnya yang dikatakan dari pihak sang artis ya. Betul. Kalau bisa kita baca, dia bilang ada suatu lesi di otak. Lesi di otak. Apa itu lesi? Iya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangannya, sepi banget. Wey. Iya, hari ini kita akan bahas tema seputar diduga dialami seorang artis teman kita, Ruben Onsu. Ruben Onsu itu teman saya loh. Ya, dan hari ini saya Ara Prastawa akan membahas seputar masalah kesehatan, tentunya di acara Bincang Sehat kali ini. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, kita juga buka channel di YouTube di Agarius Serius, di Facebook juga di channel Agarius Serius, dan juga di Instagram di Agarius Official. Baik, kita baru-baru ini sudah banyak sekali berita yang fenomenal. Kali ini teman kita artis Ruben Onsu diduga mengalami masalah pada otaknya. Nah, penyakit apa dan kira-kira diduga seperti apa sih gitu. Nah, kita juga hadirkan kali ini narasumber seorang dokter yang sangat fenomenal sekali. Dokter ini katanya ya mirip seorang artis. Oke, bisa dibilang mirip Syahrul Gunawan, ada yang bilang mirip Ustadz Uje, ada yang bilang mirip siapa, pokoknya langsung saja kita sapa di sebelah kanan saya. Halo, selamat sore Dokter Akbar. Halo Mas Arya. Waduh, ini kalau kita lihat dokter ini kita nggak percaya deh. Kayaknya bukan dokter. Kayaknya lebih ke apa nih? Lebih ke seorang model, seorang artis. Tapi enggak, beliau ini adalah seorang dokter di bidang dokter apa nih, dok? Kalau boleh di Saya dari 2000 lulus saya 2014. 2014 dokter umum dulu. Lalu 2018 sekolah spesialis. Spesialis di dalam, dan kebetulan Agustus nanti wisuda. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya. Waduh. Dan hari ini nih studio beda banget, banyak banget teman-teman di sini yang antusias nonton nih ya. Waduh, ini saya curiga. Karena ini penonton sangat menarik kali ya, Mas. Satu itu. Ya. Satu lagi, ini penonton bayaran apa enggak ya? Boleh dong nyaut. Oke, dokter, kalau kita lihat di infotainment minggu-minggu ini fenomenal sekali. Ruben Onsu, salah satu artis di Indonesia ini, diduga mengalami gangguan di otak. Nah, kita pengen membahas sedikit kaitannya kondisi Ruben Onsu dengan tema kita hari ini. Kalau si Ruben itu diduga mengalami ada kelainan di otaknya, itu gimana nih, dok? Jadi yang pertama mungkin ya yang saya baca dari sumber berita-berita online, karena saya jarang mengikuti. Kalau sekarang tuh udah jarang ngikutin TV. Iya, TV saya gadein, dok. Bener, gara-gara nggak nonton TV, nontonnya handphone. Kok nonton handphone? Semuanya itu ada di handphone ya. Di handphone semuanya. Oke. Kayaknya tentang Ruben Onsu ini yang saya baca itu ada dua ya. Tentang penyakitnya yang dikatakan dari pihak sang artis ya. Betul. Kalau bisa kita baca, dia bilang ada suatu lesi di otak. Lesi di otak. Apa itu lesi? Lesi itu semacam cedera ya, terus jejak atau goresan atau pecahnya pembuluh darah. Seperti itu yang di otak ya. Walaupun sekecil apapun, karena otak ini adalah pusat dari pengendalian organ tubuh kita, sehingga ini bermasalah nanti. Misalnya akan membuat lesi itu terkena di mana? Apakah di bagian penglihatan? Apakah di bagian pendengaran? Apakah di bagian sikap dan perilaku? Nah, itu yang harus digali. Baik. Nah, penyebabnya ini mungkin kita harus tahu nih, gitu. Ibaratnya kalau dari yang kita kan tidak meriksa kalau secara etis ya, dok. Betul. Secara etis itu berarti kita harus melakukan pemeriksaan pada pasien. Terus dengan penunjang CT scan. Akan tetapi karena kita hanya berdasarkan artikel dan dia bilang
ada lesi. Jadi kita berangkat dari kata lesi tersebut, mungkin suatu cedera, suatu jejas, suatu luka ibaratnya di dalam otak itu yang disebabkan paling banyak itu karena trauma. Trauma. Ya, kalau yang trauma itu misalnya kayak terbentur atau kecelakaan, atau yang non trauma. Non trauma ini apa nih, Dok? Misalnya dia misalnya tensinya tinggi, pecah udaranya, atau penyakit kolesterol tinggi, sehingga ngaruh juga ya? Iya, karena di pembuluh-darahnya nanti banyak plak. Banyak plak, banyak sumbatan sehingga menyebabkan gangguan di situ. Jadi misalnya nih kan pembuluh darah nih Mas, pembuluh darah terus isinya kolesterol semua. Waduh. Gimana tuh darahnya mau lewat? Takut banget ya, Dok. Nah, kalau darahnya kan sedikit yang melewati jalur otak itu, dia ibaratnya nih kita akan kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen nanti otaknya akan cedera. Cedera otak. Iya. Baik, sebelum kita berangkat pembahasan dari otak ke otak, dari otak ke Gabung jadi otak-otak ya Mas. Jadi otak-otak. Jadi lapar Nah, ini otak-otak sama otak benerannya bedanya apa ya, Dok? Oh, bedanya pedagangnya. Oke, kita pengen tahu semua manusia, semua hewan, semua makhluk hidup dibekali dengan organ otak. Kalau pada manusia sendiri pengertian organ otak itu seperti apa sih, Dok? Jadi kalau otak itu suatu organ yang menjadi pusat kendali dari semua organ tubuh kita. Jadi dia kayak masternya gitu ya. Masternya ya, kuncinya di sana ya. Gitu. Jadi semua gerakan, semua aktivitas itu dikendalikan di otak. Jadi itu organ yang sangat penting di kita gitu. Berarti orang yang berpikir jernih itu otaknya juga pasti jernih ya, Dok? Oh iya, mungkin dia suka makan nasi padang, beli otak gitu mungkin. Oh gitu ya. Jadi nambah otaknya. Oke, sekarang fungsi organ otak itu sendiri kalau tadi sudah dijelaskan pengertian organ otak. Sekarang fungsi organ otak pada manusia ini lebih ke apa nih, Dok, secara umumnya? Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa otak ini merupakan organ yang paling penting di paling vital ya. Paling vital ya. Mungkin ada jantung ya, ada paru-paru, tapi kan yang mengendalikan itu semua kan adanya saraf dari otak. Jadi otak itu kan terbagi beberapa lobus ya Mas. Maksudnya kita anggaplah bahasa awamnya depan, frontal ya, terus temporal samping, terus ada parietal, ada oksipital, belakang kayak gitu. Nah, itu semua ada pusat kendalinya. Pusat kendali. Misalnya di belakang ini Mas, itu pusat penglihatan. Kalau di sini pendengaran dan speech informasi. Jadi informasi bicara gitu. Kalau di frontal itu di depan itu seperti memori, terus bicara membuat keputusan kognitif seperti itu. Jadi semua bagian-bagian otak itu semua ada fungsinya masing-masing. Betul. Nah, ini kok pada diem ya? Mana tuh tepuk tangannya? Woi. Soalnya di sini tuh banyak sekali, semangat sekali karena sore hari ini kita berbincang ini khusus mendatangkan seorang dokter yang gantengnya seperti artis. Aduh kan, itu cita-cita yang tidak tercapai ya. Tapi sebenarnya dokter cita-cita jadi artis nggak sih, Dok? Iya. Mengidolakan siapa nih? Banyak ya. Maksudnya dari kalau artis sebuah acara ya Raffi Ahmad, Olga Syahputra almarhum ya, itu saya sangat suka gitu ya. Gitu-gitu. Tapi cocoknya emang jadi artis loh, Dok. Kayaknya ya. Kalau ada tawaran nih misalkan di stasiun TV, ini kan juga nasional ditayangkan. Nah, pengen jadi dokter atau jadi artis? Sebenarnya kita tuh harus seimbang, Mas. Otak kanan, otak kiri. Kembali ke otak lagi ya, ya. Otak lagi. Jadi kalau otak kanan itu kan lebih ke seni, lebih ke talent, lebih ke hobi. Kalau kiri yang serius. Nah, kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak dokter, artis, edukasi masyarakat? Boleh. Agak maruk ya Mas ya. Gak apa-apa, yang namanya rezeki pasti dong. Di porsi ya. Sudah di porsi. Nah, sekarang kalau kita sudah tadi berbicara seputar fungsi otak dan sebagainya, sekarang kita ada mengarah ke salah satu gangguan yang secara umum dialami oleh manusia. Gangguan fungsi otak atau gangguan otak itu gimana nih, Dok? Yang paling simpel tuh apa tuh? Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang traumatik, ada yang non traumatik. Kalau traumatik seperti kita kecelakaan, terus terbentur atau dipukul dengan benda tajam, benda tumpul sehingga menyebabkan dia perdarahan atau patah tulang kepalanya kayak gitu ya Mas ya. Yang itu yang trauma. Tapi kalau yang non
trauma mungkin lebih ke sistemik kita. Jadi kayak tensi tinggi, akhirnya pembuluh darahnya pecah jadi stroke. Terus penyumbatan lemak jadi stroke hipoksia atau stroke yang perdarahan, atau usia jadinya kan otaknya brain atrophy namanya, jadi otaknya agak mengkerut, akhirnya fungsi-fungsinya juga akan berkurang ya. Otak manusia bisa mengkerut. Iya, brain atrophy. Saya pikir yang lain bisa mengkerut, Dok. Otak pun juga ya. Iya. Istilahnya apa tadi? Brain atrophy. Brain atrophy. Di sini ada yang depan yang sudah brain atrophy. Masih muda. Masih muda. Mungkin yang bawah yang mengkerut. Itu kira-kira berapa ya, Dok ya? Usia berapa sampai otak itu bisa ada mengkerut istilahnya? Iya, kalau secara usia ya. Kalau secara usia mungkin usia geriatri atau lanjut usia itu di atas 60 atau 65 tahun. Itu secara alami ya. Alami ya. Tapi ada juga orang tua yang robas, yang ibaratnya sehat banget, perkasa karena pola hidupnya baik ya. Karena pola hidup sehat tadi ya. Makanannya bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang muda pun bisa mengalami hal tersebut. Lebih awal. Iya. Karena mungkin pola makan yang tidak baik menyebabkan dia jadi tensi tinggi, banyak kolesterol, akhirnya dia kena stroke kena cedera. Kan stroke itu akan meninggalkan bekas ya Mas. Ibaratnya otak itu baik dia itu perdarahan ataupun dia kekurangan oksigen sehingga menyebabkan bagian otak itu akan rusak. Dan rusak itu akan mati. Sekali ya. Akan mati. Ya, ibaratnya jaringan sel-selnya akan mati. Baik. Tapi hanya sebagian di situ, hanya dipecah saja ibaratnya gitu kan. Nah, itu yang akan mempercepat proses dari brain atrophy atau diganggu otak lainnya. Faktor makanan juga ya, faktor makanan. Terus faktor kebiasaan nih, apa nih biasa Dok yang membuat pola hidup kita terutama untuk kesehatan otak nih, kira-kira ada masukan untuk teman-teman yang ada di sini nih apa nih? Perlu makanan yang mendukung kesehatan otaknya apa kalau dari makanannya? Iya, jadi kalau misalnya kita bicara makanan yang mempercepat proses penuaan ya Mas ya. Pertama itu ada tinggi gula. Gula pada tinggi. suka bawa semua mungkin ya. Baru aja diomongin, baru aja habis Dok. Bobanya. Belum lagi extra sugar gitu ya. Extra sugar plus toppingnya coklat manis sama susu. Aduh. Itu namanya gula itu sangat mempercepat proses penuaan. Jadi kalau dia itu gula kita tinggi ya, terus mempercepat proses penuaan itu dari nanti gula itu akan merangsang sel-sel inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Bukan malah menambah so sweet gitu ya Dok? Itu beda so ya. Kalau dilihat orang lain ya. Penting nih. Terus apa lagi nih Dok? Jadi gitu. Jadi kalau banyak gula nanti proses penuaan cepat cepat keriput. Organ kita jadi kelelahan dan artian insulin akan pankreas memompa insulin sehingga terlalu banyak gula kan dia harus menangkap gula itu kan. Jadi belum lagi ternyata insulinnya payah ibaratnya pada orang diabetes gitu ya, sehingga akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi, status glikemiknya tinggi sehingga sel-sel peradangan itu akan tercetus, teraktivasi. Nah, sel peradangan tadi itu akan membuat peradangan di organ-organ. Misalnya di organ hati, jantung mempercepat proses penuaan sehingga sampai di otak gitu. Bisa ya. Hati-hati loh ya. Jadi, terus tinggi kolesterol. Kolesterol juga ngaruh. Pastinya ya, lemak-lemak ya, tinggi kolesterol, terus tinggi gula ya, ataupun makanan yang terlalu asin, tinggi garam untuk tensi atau kerja jantung jadi cepat seperti itu. Bentar ya Dok, saya ada telepon masuk. Bentar ya pemirsa ya. Halo Ma. Sama buat dokternya. Oke. Disalamkan nanti ya. Waduh, bilang dokternya ganteng. Nanti juga kita pengen tanya resep seorang Pak Dokter yang ganteng, awet muda dan glowingnya minta ampun. Dokter, kembali lagi ke masalah pendarahan otak atau penyakit pada otak, jenis-jenis gangguan pada otaknya apa aja nih Dok? Maksudnya pendarahannya ya? Iya, pendarahannya. Pendarahannya itu kan otak tuh terlapis dari tengkorak, terus ada lapisan dura maternya, pia maternya, baru otak gitu kan. Nah, biasanya perdarahan ini tuh tergantung lapisan mana yang terganggu gitu. Jadi bisa antara EDH, epidural subhematom atau hemorrhagic, lalu ada SDH subdural, jadi di antaranya gitu ya. Nanti pembuluh darah yang kena itu beda Mas. Jadi kalau EDH itu biasanya yang kena itu arteri. Jadi kalau arteri itu kan nadi, pada kata bilang ya. Jadi ada denyutannya, sehingga kalau dia luka gitu langsung
cepat sekali mendorong dia keluar darahnya. Tapi kalau yang SDH tadi vena, sehingga dia itu kayak perlahan tapi pasti merembes. Nah, terus ada lagi perdarahan di dalam otaknya, intracerebral. Pendarahan dalam otak. Ya, Ini yang paling bahaya nih. Iya, intracerebralnya itu. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau sedikit aja gangguan pasti akan menimbulkan gejala pada orang tersebut gitu. Nah, bener kan kata saya? Makanlah otak pada tempatnya. Kebanyakan otak ya. Dokter, tapi ini iseng loh ya. Iya. Tadi apa pertanyaannya? Bentar dulu. Oke, bentar dulu. Tim kreatif sedang mengolah karena sangat antusias kayaknya. Iya, tapi ada joke juga, bukan joke sih. Misalkan ada yang bertanya, apakah orang dengan otak yang besar akan mempengaruhi kecerdasan, atau orang yang dengan otak besar kecerdasannya akan besar juga? Oh gitu. Jadi begini, kalau secara teori yang saya baca, sebenarnya otak itu kan ada porsinya ya Mas ya. Jadi tidak boleh juga terlalu besar, nanti malah hidrosefalus ibaratnya kan cairan cerebrospinalnya terlalu banyak, akhirnya otaknya membengkak gitu. Itu malah jadi kelainan ya. Jadinya kelainan. Iya, jadinya kelainan, akan menekan fungsi otak juga. Jadi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kepalanya, di mana kan berat otak itu kan Mas sekitar 1.200 sampai 1.400, di mana laki-laki itu lebih besar dari 100 gram daripada wanita. Nah, sesuai porsi biasanya rata-ratanya pada manusia itu 1.300-an. 1.300 ya ukurannya. Kalau dihubungkan apakah semakin besar otak semakin cerdas, itu sebenarnya penelitian itu kurang belum terbukti. Belum terbukti secara ilmiah ya. Karena kan kecerdasan itu diukur atau didapatkan tidak hanya dari besarnya otak saja. Perlunya rangsangan, sensitasi, paparan dari pembelajaran. Nah, Dok. Jangan penasaran ya? Tadi kan ukuran otak pria lebih besar daripada otak wanita. Apakah itu alasan pria selalu pakai logika daripada perasaan? Waduh dok, ini bukan pertanyaan tapi ini curhat. Soalnya saya tahu dari tadi tuh melamun terus produsernya ya, katanya habis putus. Oh gitu. Putus ya? Lagi galau-galaunya ya? Hampir. Oh berarti sekarat daing ya? Sekarat daing. Oke, gimana nih dok, bisa masuk akal nggak sih pernyataan tadi? Ya, jadi memang memang di mana memang ada bagian otak pada pria itu memang dominannya itu logika. Pria lebih berpikir dengan logika, sementara wanita berpikir dengan perasaan. Dan banyak di ruang bagian porsinya otak laki-laki itu memang banyaknya memikirkan seks. Betulkah Bapak produser? Belum nikah ya. Jadi pemikiran seks mungkin pikiran anak sana ya itu ilmiah ya. Maksudnya itu alami lah. Kita sebagai manusia selain makhluk sosial itu juga makhluk seksual. Jadi kita butuh kebutuhan itu. Betul. Gitu. Dan memang pada laki-laki banyaknya itu pemikirannya memang pemikiran yang seks. Kalau untuk wanita lebih mikirin apa nih dok? Kebutuhan dan anak kali ya? Iya, jadi banyak ya, apalagi ibu rumah tangga ya Mas. Betul. Tapi juga kalau kita lihat bahwasanya pria lebih berpikir secara logika, sementara wanita dengan perasaan itu memang ada benarnya juga ya dok? Ada beberapa penelitian di mana ada beberapa bagian otak itu yang memang laki-laki dominannya ke logika, cara berpikir. Baik, dan buat pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah, sekali lagi kalau ingin berkonsultasi atau kepoin kita bisa di medsos live kita di YouTube di Agarilus Serius, kemudian di Facebook di Agarilus Serius, dan di Instagram di Agarilus Official. Dokter, ini di luar tema dulu. Ngomong-ngomong makanan favorit, dokter favoritkan apa nih? Sebenarnya kalau makanan favorit itu saya banyak banget. Apa? Ya, yang penting enak, tapi iya dong, yang penting enak dong. Iya, tapi tapi kalau makanan misalnya snack atau makanan ringan, gitu karena saya dari Palembang, saya suka banget pempek. Pempek ya? Ya udah habis ini kesana ya dok ya? No debat banget, pokoknya saya ada makanan apa gitu, kalau ada pempek, itu pempek yang utama. Yang utama? Kemudian kalau minuman nih, kopi suka? Kopi baru-baru ini. Karena di sini banyak kopi buka ya? Iya, jadi pas awal-awal dulu nggak suka kopi karena lambungnya nggak kuat. Tapi sekarang ada yang light kopi, maksudnya kopinya agak ringan, terus butuh
mengerjain tugas buat melek. Jadinya baru-baru sekarang. Tapi ada lagi yang suka yang kayak antioksidan. Apa itu? Jadi kayak antioksidan, dia juga bisa menangkal seperti radikal bebas, pemicu kanker kayak gitu. Saya suka banget. Jengkol. Ya Allah, ternyata rahasia di balik kecakapan dokter ini adalah jengkol. Tapi memang ya satu enak memang. Ini dari kacamata seorang dokter. Jengkol. Ini makanan sehat nggak sih, Dok sebenarnya? Sebenarnya kalau di dalam makanan dimasak dengan baik ya, dengan matang, terus porsi juga tidak berlebihan, itu memang kita ada baiknya. Ibaratnya selain bau ya, ada baiknya karena dia juga kayak antioksidan, kayak vitamin C, vitamin E, beberapa vitamin lah kalau tidak salah di situ. Jadi yang menunjang kita untuk radikal bebas kita radikal bebas. Tapi memang kalau terlalu banyak itu bahaya juga, nanti kena jengkolat, asidnya, asam jengkolatnya. Bisa beracun ya, Dok? Beracun ke ginjal. Bener. Tapi memang yang namanya makanan apa tadi? Jengkol. Salah satunya jengkol itu memang menggairahkan nafsu makan. Biasa kita 1 centong nasinya, ini bisa sampai 3-4 centong, luar biasa. Hidup jengkol? Jengkol. Dokter, mau tanya lagi dong? Boleh dong. Karena ngomongin makanan senam nih. Hei, kenapa? Udah lapar ya? Habis ini kita makan bareng sama Bu Nita. Tadi kan ngomongin makanan nih. Iya. Ada nggak sih makanan yang mempercepat kinerja otak? Atau ada juga nggak sih makanan yang buat otak jadi blank atau jadi nggak ada otaknya gitu loh? Jadi makanan yang ibaratnya mengimprove otak jadi lebih baik, yang mendowngrade-kan otak. Betul. Kira-kira apa nih, Dok? Ada nggak sih jenis makanan deh, atau jenis buah atau apalah? Jadi kalau kita itu butuh suatu asupan antioksidan, vitamin C, ya seperti yang ada di buah dan sayur. Tapi antioksidan yang tinggi itu ada di varian buah berries. Berries? Ya, blueberry, blackberry, strawberry itu yang blackberry udah nggak ada, Dok. Oh, itu HP. HP ya? Ini beda. Blackberry kalau blackberry udah bangkrut. Jadi gitu. Kalau makanan yang dibilang tadi menunjang fungsi otak itu yang kayak antioksidan, yang bergizi gitu ya, seperti buah-buahan dan sayur. Tapi yang paling tinggi ya varian buah berries gitu. Buah berries tuh perhatikan ya. Sudah pernah makan buah berries? Kayak apa tuh, Dok? Ya strawberry, blueberry, blackberry seperti itu ya. Yang mungkin yang blueberry sama blackberry mungkin agak pricey ya, agak mahal. Mungkin kalau biasa orang sini deh nggak usah jauh-jauh, papaya, cipluan atau apa gitu ya, Dok ya. Ya strawberry apa itulah masih terjangkau kalau masih terjangkau banget. Ada yang belum dijawab, Dok. Yang memperberat ini nih, makanan-makanan memperberat seperti yang saya bilang tadi adalah membuat otak itu tidak lancar oksigennya, seperti makanan yang tinggi lemak. Junk food juga mungkin. Ya, junk food tinggi gula, tinggi lemak, terus yang kolesterol tinggi itu yang akan menghambat pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak itu akan terhambat. Nah, itu terhambat. Jadi orangnya jadi kayak agak linglung. Oh gitu ya. Lemot gitu ya. Sekarang kalau kita tadi sudah bahas masalah makanan untuk kesehatan otak. Nah, sekarang nih, apakah dengan kita istilah serang tuh healing, kita tamasya, kita piknik, kita vacation kemana itu juga bisa salah satu terapi untuk menyehatkan otak, bener gak sih, Dok? Iya, jadi kalau di kedokteran itu ya Mas ya, selain dari penyakit fisik ya, penyakit organ, ada yang namanya psikis. Ya, ada yang namanya jiwa. Soul. Jiwa saya tergoncang. Iya, itu ada Badarawinya mungkin. Udah nonton berapa kali? Sekali aja. Gue 2 kali. Dia malas banget, masa nggak dibayarin. Enggak, soalnya malam yang versi uncut. Oh iya, saya langsung uncut. Iya. Dari Badarawi kita kembali ke laptop, silakan. Jadi tadi ngomong apa saja lupa. Jadi sekarang istilah healing, vacation, liburan itu apakah bisa merefresh otak sehingga otak menjadi kembali sehat? Iya, benar. Jadi selain tadi saya bilang fisik, organ, ya penyakit jantung, hati, ya Mas ya, terus otak atau kulit atau apapun itu, ada yang lebih perlu diutamain juga, itu kesehatan psikis.
psikis. Ya, jadi jiwa. Jadi terlahirlah kalau jiwa kita sehat, terlahirlah organ-organ juga sehat. Ya, karena apa? Karena hampir semua penyakit, ya ibaratnya kayak kanker, kayak penyakit apa aja itu. Jadi kalau dicetuskan dengan stres dan kelelahan, itu akan satu bertambah parah, dua atau dia tercetus penyakit baru. Malahan ya. Ya, jadi banyak pun korelasi stres itu beberapa penelitian ya Mas, korelasi stres, kelelahan itu membuat sistem imun kita lemah. Ya, kalau sistem imun kita lemah, penyakit gampang menyerang. Atau lebih bahayanya lagi kalau stres berkepanjangan, itu takutnya mungkin ada faktor lain juga, tapi yang paling stres ini berperan untuk mutasi gen akhirnya jadi kanker, jadi penyakit imun yang lain. Saya baru tahu loh. Jadi dari kelelahan akibat stres bisa memicu itu ya dok? Iya, jadi dia bisa memperberat, bisa mencetuskan kalau beban itu berkepanjangan seperti itu. Jadi ceritanya Bu Minah kan tadi pergi dok ke pasar, katanya beli jengkol seonggok. Aduh, karena jengkol ya. Jengkol dan kolesterol katanya. Bosan daging kali ya dia. Tapi ngomong daging nih dok, ini kan kemarin baru aja Idul Adha, daging di kulkas masih, stok jeroan, stok ini banyak sekali. Kira-kira nih dari kacamata seorang dokter, sebaiknya mengkonsumsi daging itu seperti apa sih dok? Jadi yang pertama ya. Nanti kaitannya dengan kesehatan otak juga. Iya, jadi yang pertama daging itu intinya kalau mau yang baik ya pilihlah yang lemaknya sedikit. Ya, ada lemaknya sedikit ya. Atau pas masak lemaknya agak disisihkan sedikit. Tapi tapi kadang kita tuh butuh untuk lemak itu untuk penyedap ya, karena itu ada minyaknya, ada kolesterolnya gitu. Tapi jangan banyak-banyak gitu. Yang penting dagingnya. Dan yang kedua pentingnya untuk memasak daging secara matang. Memasak daging secara matang. Ya, well done, very well done ya. Kalau sate gimana dong? Sate kan dari mentah, plak-plak, udah kasih kecap hitam. Ya, jadi kalau sate kan sebenarnya untuk terutama pada populasi tertentu misalnya ibu hamil ya, atau wanita yang sedang program hamil itu sebenarnya tidak disarankan karena kan daging itu kan tidak dimasak dengan matang. Dan mungkin tidak well done ibaratnya ya. Jadi bakterinya atau toksonya atau parasitnya itu tidak mati secara sempurna. Jadi dikonsumsi untuk ibu hamil juga kurang pas agak kurang sedikit berbahaya, riskan ya. Jadi kalau mungkin bagi kita nih Mas, maksudnya cowok-cowok mungkin tidak begitu pengaruh ya, karena konon ceritanya makan daging setengah matang itu bisa meningkatkan keperkasaan. Benar nggak sih dok? Itu Bu Nita sampai ketawa loh di depan. Bu Nita, waduh, ini wanita tercantik di sini. Paling cantik ya. Betul. Oke, kembali ke daging tadi dokter. Jadi yang dikonsumsi sebaiknya yang daging benar-benar matang, rendah lemak. Ya, seperti itu. Terus kalau bisa dimasaknya itu direbus. Ya, karena sedikit sedikit kolesterolnya. Kalau kadang kan digoreng seperti empal kan minyaknya banyak. Itu udah mah dagingnya banyak kolesterol, ditambah minyak lagi juga. Tapi itu yang sedap itu dong. Iya sih sama sih. Habis makan nasi padang bareng ya tadi ya. Jadi kayaknya emang sedap digoreng ya. Tapi demi kesehatan, demi kemulusan kulit, otak dan organ, lebih baik rebus-rebusan. Betul. Nah sekarang pertanyaannya di luar dari tema kita, dokter. Ini mukanya bisa glowing. Tadi Bu Nita bisikin saya, dokternya glowing banget. Gitu. Kayak saya dok. Iya. Waduh. Kalah glowing. Iya, kalah glowing Mbak Nita. Spesial nih, pertanyaannya seperti itu bisa dijawab dok. Dengan apa? Jadi gini cerita. Tapi teman saya ada yang jawab salah satu artis Jakarta. Cuma pakai air wudhu. Aduh, pengen silaturahmi kalau gitu ya. Oke, dokter. Ini kan dokter kalau kita lihat nih, waduh, aktivitas full, tapi tetap dengan menjaga kesehatan kulitnya dan sebagainya. Ini resepnya apa nih dok? Satu apa nih? Jadi yang jelas ini cerita unik. Jadi di Muardi itu saya kan residen penyakit dalam ya mas. Tapi dikiranya pasti dokter kulit. Yes. Saya tadi juga loh. Ki bener nggak sih dokter penyakit dalam? Kayaknya dokter estetik saya bilang gitu. Enggak. Atau perawat bilangnya dokter glowing. Dokter glowing. Nah, bagi dong rahasianya dok. Apa nih dok? Jadi kalau misalnya dulu saya tuh jerawatan juga mas. Oh gitu. Jerawatan, terus ya namanya perawatan ke skincare gitu ya. Pasti lah. Kalau kita sebut nanti endorse dong ya. Jadi di TikTok saya itu saya kan edukasi tentang
harusnya kalau spesialis saya tentang penyakit dalam. Tapi lebih tertariknya mereka nanya tuh tentang kulit, tentang anak, tentang kandungan. Oke, stop. Kayaknya dokter perlu sekolah lagi, dokter estetik spesialis kulit. Setuju nggak? Kalau aku setuju nggak? Iya, biar kita dapat perawatan gratis maksudnya. Oke. Bahkan saya tuh bekerja sama beberapa brand kecantikan skincare ya, yang baik di Solo, baik di luar Solo juga. Di luar Solo sama di Jakarta, brand terkenal gitu juga. Boleh dong nanti saya beli krim malamnya ya. Iya, boleh. Sebenarnya iya kalau dulu agak kencang nih perawatannya, misalnya 3 minggu sekali atau sebulan sekali perawatan. Tapi karena PBDS itu sibuk banget. PBDS apa sih itu? Program pendidikan dokter spesialis. Oke. Jadi pas tahun 2018 sampai sekarang kan itu kita udah kayak udah full ya. Di rumah sakit ketemu matahari lagi ya, capek lah ya, lebih 2 sampai 5 kali lebih capek dari dokter umum. Pas sekolahnya ya. Nah, itu jadi nggak sempat perawatan, Mas. Jadi ya paling kita menjaga minum ya. Minum paling banyak air putih ya, terus buah dan sayur itu paling penting ya. Sama tidur. Tapi kalau dikatakan tidur pasti dokter edukasinya, Pak, jangan begadang nanti kayak gini. Betul, dokternya begadang. Atau dokternya jaga malam bahkan ya. Jam 3 malam edukasi pasien lo. Dokter aja begadang, Dok gitu. Tapi memang tidurnya sebaiknya memang di bawah jam 10. Di bawah jam 10. Padahal di Solo ini kita kuliner malam banyak banget. Banyak, nasi liwet. Gudeg ceker gitu di atas jam 10 loh. Itu dayang-dayang pada keluar. Iya. Itu ada aja yang beli ya. Iya. Hebatnya Solo tuh gitu ya. Makanya. Coba kalau di Sumatera jam 1 siapa yang mau beli kuntilanak kalau. Oke. Tema kita tadi sudah melenceng ya. Oke. Teralihkan. Tadi sampai mana ya, saya juga lupa. Teralihkan tentang gangguan otak dari dari makanan. Oke, makanan sudah dijelaskan dan dokter tadi sedikit memberi tips menjaga kesehatan kulit seorang dokter yang luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya. Dok, dengar kata saya ya, setelah ini ambil spesialis estetik kulit ya. Gelar saya tadi SPPD, SPKK, SPPD banyak banget ya. Bingung nih dokternya mau kemana nih gitu. Baik, dokter, kita kembali ke tema kita hari ini tentang pendarahan otak, seputar otak. Kira-kira kiat-kiat hidup sehat, terutama untuk kesehatan otak ini apa nih, Dok? Oke, jadi yang pertama mungkin kita itu menghindari sebisa mungkin trauma di otak ya. Misalnya kalau kita pakai motor ya pakai helm. Motor tapi nggak boleh pakai sandal jepit loh. Oh iya. Nanti tangkap polisi ya. Iya. Padahal saya paling suka itu pakai sandal jepit tuh kalau ke pasar atau gimana gitu. Malas banget pakai sepatu gitu. Sama. Jadi gitu kita menghindari trauma yang ada di kepala ya. Misalnya yang pakai motor boleh pakai helm. Terus jalannya pelan-pelan, jangan lari. Tapi belum tentu loh jalan pelan kalau kita memang lagi gedebuk. Ya itu di luar kendali kita ya. Tapi sebagai manusia untuk berjaga-jaga ya, baik dari pola aktivitas seperti yang saya bilang tadi, terus kedua dari pola makan yang baik, yang berbanyak buah dan sayur, yang kaya akan antioksidan, berbanyak buah dan sayur yang tinggi vitamin, menghindari daging-daging yang berlemak, baik itu ayam ya. Tapi memang ayam KFC itu kan lebih enak paha daripada dada ya. Tapi yang jangan salah dadanya. Saya kulitnya, Dok. Aduh, apa lagi itu? Udah mah lemak, campur minyak ya. Tambah tua. Yang gratis, Dok. Apa? Oh ya sama, saya juga suka yang gratis katanya, Mas. Ayam apa ya? Rasa bayar. Rasa bayar ya. Gitu. Jadi baik. Jadi terus kita juga harus mengontrol emosi. Ibaratnya healing tadi kata Mas ya. Sekali-kali kita perlu untuk menenangkan jiwa. Baik berolahraga itu. Jadi olahraga itu bedanya, Dok, ibu-ibu, saya Mbak Neti tadi ya? Iya. Mbak Nita, sorry. Misalnya Mbak Nita, Dok, saya nggak olahraga tapi saya di rumah nyapu, ngepel, semua keringetan. Beda ya? Dok, gimana, Dok? Itu di olahraga belum sih, Dok? Jadi berbeda. Aktivitas fisik dan olahraga berbeda. Saya dari konsulan jantung saya waktu itu, olahraga itu memiliki tujuan, memiliki program, memiliki goal. Jadi dia akan ada goalnya gitu. Ada goal pastinya. Dibandingkan dengan kita nyapu, ngepel. Ya mungkin itu tapi capeknya sama loh, Dok.
Nah, kelebihannya olahraga lagi itu dia dapat merangsang hormon endorfin ya, kayak narkoba alaminya dalam tubuh kita yang membuat kita tuh tenang, membuat kita stres. Mas tahu Adele, penyanyi terkenal di luar negeri? Adele yang tahu, tapi saya nggak kenal. Oh iya, maksudnya saya juga kenal sih, tahu doang ya. Dia ada apa dengan Adele? Adele itu kan dia itu dari gemuk ke kurus itu bukan karena dia pengen. Terus? Karena dia ingin menghilangkan kecemasannya. Dia gangguan kecemasan, anxiety. Gangguan kecemasan. Ya, yang membuat dia itu menjadi hidupnya nanti kualitas hidupnya terganggu. Jadi kayak produktivitasnya, ya, terus karya-karyanya. Kalau orang dengan gangguan kecemasan, mental health ya, ibaratnya mental health-nya kena deh. Gitu. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak milenial mental health ya. Nah, dia dengan cara melakukan exercise atau gym itu yang membuat dia ketagihan, merasa nyaman, tenang, terus sehingga cemasnya hilang. Kecemasannya hilang dan bonusnya badannya jadi ideal. Berarti itu juga salah satu yang memicu ya untuk dia berolahraga, nge-gym sampai benar-benar untuk mendapatkan hormon endorfin itu sebagai narkoba alami yang kita butuhkan untuk menenangkan jiwa dan raga. Baik. Setelah apa? Boleh, silakan. Ini Dok, kita kan kadang sering nih ya konsumsi obat. Iya. Entah itu obat yang untuk tubuh kita atau kadang untuk biar kita glowing, kadang ada konsumsi nutrisi seperti itu. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke otak kita? Kadang ada yang bilang jangan kebanyakan minum obat, ntar otak lu berlubang. Jangan dari lubang. Agak serem ya, Mas. Agak serem ya. Serem ya, Wak ya. Jadi kalau misalnya istilahnya secara harfiah atau bahasa otak berlubang. Kalau otak manusia berlubang, udah dia nggak normal lagi. Dia udah atau dia penurunan kesadaran atau dia mungkin dia meninggal. Jadi, tapi kalau di logika berlubang, jangankan berlubang, baru kena lecet dikit udah lumpuh, kena. Berarti ini jawabannya memang enggak ya, Dok ya? Nah, ibaratnya mungkin tidak sekasar itu. Ya. Jadi obat itu kalau kita konsumsi sesuai dosis dokter, dia kan dokter butuh evaluasi. Jadi tidak bisa kita bohongi kalau setiap obat itu memiliki efek samping. Tapi dengan indikasi dokter, apakah obat ini akan menjadi manfaat atau menjadi racun? Nah, yang bisa mempertimbangkan ini kan ahli-ahli medis ya, dokter ya, seperti itu ya. Terus misalnya kalau dia sesuai indikasi, tepat penggunaan, tepat obatnya, dia akan menjadi racun dan minimal efek sampingnya. Dia akan menjadi obat manfaat untuk suatu penyakitnya ya. Jadi dia tidak menjadi racun gitu, ibaratnya gitu. Apakah Anda akan menjadi racun untuk ke Anda sendiri? Itu kata Syahrini ya. Maka harus aku jawab gitu. Baiklah pemirsa, kita sudah ngobrol banyak ngalor ngidul ngetan ngulon seputar tema kita hari ini adalah waspada pendarahan pada otak. Nah, mungkin buat pemirsa dan juga pendengar yang ada di mana saja, kalau kita tadi sudah mengikuti ya perbincangan saya dengan dokter, kembali lagi ke kasusnya sahabat kita Ruben Onsu, di mana Ruben ini diduga mengalami trouble atau masalah pada otak. Nah, sekarang dokter kita bisa ngobrol-ngobrol secara ringan ya. Artinya pendarahan pada otak itu sudah kita bahas, salah satunya mungkin ada benturan atau ada trauma yang seperti kita bilang tadi. Nah, sekarang kiat-kiat kembali, mungkin ada pemirsa dan juga pendengar yang baru bergabung di sini, kita bisa ulas kembali apa nih Dok yang hubungannya dengan sahabat kita Ruben Onsu ini. Jadi kita bahas secara keseluruhan ya Mas ya, ibaratnya kita tuh harus waspada adanya satu gangguan yang tidak beres nih itu. Tidak beres. Sinyalnya apa sih biasanya? Warning sign yang kita harus cegah, misalnya nyeri kepala yang sangat hebat.
Nyeri kepala sangat hebat. Iya, jadi kayak nyeri terus sampai minum obat kok nggak sembuh-sembuh. Dan itu berulang terus-menerus. Itu perlu kita curiga ya. Ini satu ada apa nih gangguan? Dan kita harus pergi kemana nih dok? Ke dokter apa ke dukun nih? Nah, jadi kalau badarahui ya. Badarahui. Jangan itu nanti ketemu KKN. Nah, kalau kita memiliki misalnya keluhan yang misalnya nyeri kepala yang hebat dan sering berulang dalam waktu yang lama, atau migrain yang nggak sembuh-sembuh ya. Migrain pun juga bisa terindikasi ya. Iya, jadi nyeri kepala itu kan banyak macamnya ya Mas. Nyeri kepala ada TTH ya, rasanya terikat gitu. Ada yang migrain, ada yang apa namanya di klaster mata. Kalau pusing itu vertigo, berputar jadinya gitu. Nah, kalau kita memiliki keluhan itu seperti itu, muntah proyektil itu muntah nyemprot Mas, terus kayak gitu. Jadi kalau kita muntah mabuk kan beda ya, gitu ya. Kalau tadi muntah seret gitu ya, atau apa namanya kejang ya, kejang-kejang atau tahu kelumpuhan ya. Itu adalah satu-satu bahaya dia nggak beres di otak gitu. Pasti ada kaitannya dengan otak ya, indikasinya ya. Indikasinya. Jadi kalau memiliki keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, itu lebih baiknya periksanya ke dokter spesialis. Ya. Kalau masih bingung nih, misalnya masih bingung ini karena metabolik atau karena neurologik. Jadi kalau metabolik itu karena tensinya, kata gulanya, atau karena saraf neurologik, biasanya ke penyakit dalam dulu. Nanti diindikasikan CT scan. Selain bisa lab ya, bisa lab darah Mas ya. Apa sih faktor-faktornya, apakah kolesterolnya tinggi atau asam uratnya atau sebagainya. Jadi lebih detail ya dok. Iya, lebih rinci. Terus tapi kalau untuk mengetahui dari perdarahan si otak ini atau gangguan pada otak ini, ya kita pilihnya CT scan atau MRI. Setelah itu tindakan apa lagi nih? Setelah itu kan tahu nih penyebabnya apa gitu. Nah, setelah itu ternyata kita ada gangguan nih di otak ini. Misalkan nih kenapa nih? Misalnya ada suatu gejala stroke ibaratnya. Contohnya nih gejala stroke. Ternyata sumbatan pembuluh darah di sana itu sudah mengancam jaringan otak di situ gitu. Nah, itu tentunya dokter akan memberikan suatu obat yang neuroprotektor ya. Neuroprotektor ada perlindungan dari otak, sel otak ya. Terus vitamin-vitamin sama obat-obat yang menunjang untuk supaya aliran darahnya lancar lagi ke situ gitu. Jangan terulang lagi. Dan biasanya hal-hal ini tuh, kejadian seperti ini tuh kita bisanya itu pencegahan primer itu pola hidup. Contohnya apa nih? Contoh realnya? Sehat, jangan stres, jangan kelelahan, tidur jangan terlalu malam, begadang itu sangat berpengaruh loh Mas. Begadang itu sangat memiliki resiko tinggi terjadinya berbagai penyakit, serangan jantung, serangan gangguan di otak, jadi nggak fokus. Ya. Berarti benar kata Bang Roma ya Bang ya? Iya, jangan begadang. Begadang jangan begadang. Nyanyi dong, boleh dong? Aduh jangan. Kalau tidak. Ini penasaran karena aura artis Pak Dokter ini luar biasa. Begadang jangan begadang. Nah, itu dia. Jangan dilanjutin. Nanti audiens membran timpani audiens pecah ya nih kalau pengen. Dokter. Begadang. Kita bahas sedikit tentang bukan manfaat ya. Efek yang ditimbulkan begadang itu banyak banget. Satu tadi kurang tidur. Terus jadi gangguan konsentrasi. Gangguan daya pikir, daya ingat kayak gitu. Terus sampai parahnya tuh resiko jantung. Termasuk bisa penyakit jantung. Resiko itu banyak penelitian yang mengkaitkan jam tidur seseorang dengan resiko kejadian kardiovaskular atau jantung. Waduh, ternyata begadang itu juga sebagai pemicu salah satu faktor resiko ya. Faktor resiko juga. Tepuk tangannya mana dong? Thank you banget Dokter Akbar yang sudah hadir di sini spesial karena hari ini kita ngambil tema yakni seputar waspada pendarahan otak, dan kita juga terima kasih buat yang hadir di sini, all team semuanya. Ratusan. Jangan lupa saksikan di channel kita di YouTube Agarilus Serius dan juga Facebook, juga di Instagram kita di Agarilus Official. Thank you banget semuanya. Dan kita akan kembali di talk show atau di channel kita berikutnya setiap hari Sabtu. Saya Arya Prastawa dan juga Dokter Akbar. Terima kasih dan kita ketemu di lain waktu. Bye.